Halo semuanya, balik lagi nih sama aku Ramar. Jadi di video kali ini aku mau review produk serum dari Hanasui yang Whitening Gold Serum. Nah, buat kalian yang penasaran kira-kira nanti pembahasannya seperti apa, tonton terus videonya sampai selesai ya. Oke guys, mungkin yang pertama kita bakal bahas dulu dari kemasannya ya. Tapi sebelum ke kemasan atau ke packaging, kita lihat dulu keterangan yang ada di boxnya. Di sini tertulis ada Hanasui Whitening Gold Serum dengan klaimnya itu dia brightening, anti-aging, kemudian strengthen skin defense, jadi kayak bisa menguatkan pertahanan kulit gitu ya. Di sini dia sudah klaimnya dermatologically tested, dan di sampingnya ini ada keterangan kandungan bahan aktif yang di highlight di produk ini, yaitu ada vitamin C dalam bentuk sodium ascorbyl fosfat, kemudian ada niacinamide dan juga ada kolagen. Dan ini adalah list ingredients secara detailnya ya. Ada niacinamide di urutan kedua paling atas, ada sodium ascorbyl fosfat ini di urutan kelima ya. Kemudian ada allantoin juga, bisa bantu untuk mengkalemkan redness atau kemerahan. Dan ada kolagennya juga, tapi ini di list terakhir ya. Jadi emang konsentrasinya sih kayaknya nggak terlalu tinggi. Kemudian untuk cara pakainya, dioles secara merata pada wajah dan leher yang telah dibersihkan pada pagi dan malam hari. Jadi bisa dipakai 2 kali sehari ya guys. Dan bisa juga digunakan sebagai dasar make up agar kulit tidak kering dan tetap lembab, sehingga make up dapat menyatu dengan sempurna. Itu klaimnya. Nah, mungkin untuk pembahasan ingredients nanti aku bakal cek juga di website Skin Karisma kira-kira ada bahan-bahan yang comedogenic atau enggak. So stay tune terus ya di channel aku. Oke, selanjutnya ini untuk packaging dari si botol Hanasui-nya. Kemasannya dia tuh pump kayak gini ya. Dan ini emang aku udah nyoba kurang lebih selama 2 minggu, jadi emang udah agak berkurang isinya. Dan di sini botolnya sendiri kayaknya sih botol kaca ya, bisa kedengaran gak? Ya kemungkinan ini botol kaca, kemudian bentuknya dia pump gitu, seperti ini kurang lebih. Sebenarnya aku nggak masalah sama bentuk kemasan serum yang pump seperti ini, karena justru malah lebih ini ya, simple, nggak ribet gitu. Kalau misalkan pakai pipet itu menurut aku rada ribet. Tapi kalau pump kayak gini sebenarnya simple sih, dan aku cukup suka. Cuma mungkin permasalahannya adalah ketika aku coba untuk pump gitu ya, ngeluarin produknya. Kita coba aja sekarang. Ya, kita coba untuk pump di sini. Nah, ini tuh agak keras gitu loh guys, jadi aku harus mengeluarkan tenaga dalamku untuk ngeluarin produknya. Nah, lihat, ini karena susah ya, kadang tuh sampai muncrat kemana-mana gitu loh. Nah, ini kurang lebih teksturnya kayak gini, dia bening aja kayak gitu, transparan, dan ketika diborkan juga sebenarnya enak ya. Kita borkan dulu ya guys. Aku pakai ini tuh kurang lebih udah ada 2 mingguan. Aku pakai pas malam aja sih, kayak gini kurang lebih. Dan menurut aku nyerapnya ya lumayan cepet, nggak yang cepet banget sih, tapi lumayan cepet. Dan hasil akhirnya itu dia nggak lengket, tetapi masih ada efek glowingnya. Nah, udah deh, kalau lebih kayak gini hasilnya masih agak glowing ya. Tapi nanti kalau udah ngeset dia nggak ada efek lengketnya sama sekali kok. Oke guys, sekarang kita coba untuk review whitening gold serumnya dari Hanasui ya. Di sini aku pakai websitenya Skin Karisma. Tadi aku udah sempat ngecek sebentar sih, dan coba kita lihat lagi untuk quick product listnya. Di sini dia udah paraben free ternyata ya guys, dan udah sulfat free juga, alcohol free, silicone free, allergen free, fungal aggressive, dan minimal ingredients. Wah, ini kalau dilihat dari ingredientsnya sih emang termasuk yang minimal banget sih, dan memang dia fokus untuk bahan aktifnya. Tapi meskipun di sini dia kayak fungal aggressive, silicone free kayak gitu, coba nanti kita lihat lagi ya lebih detailnya seperti apa untuk bahan-bahannya. Nah, di sini dia ada produk yang sebagai anti-aging, ada niacinamide dan sodium ascorbyl fosfat.
dua main ingredients yang memang di highlight sama produk ini. Nah, untuk produk lainnya juga sama, dari niacinamide dan juga vitamin C. Kemudian untuk jenis skin types-nya kira-kira cocok untuk skin types apa aja. Ternyata untuk dry skin dia bagus, oily acne prone skin juga bagus, bahkan untuk yang kulitnya sensitif ini bagus. Kita lihat ya bahannya ada apa aja yang bagus buat dry skin. Di sini ada glycerin dan juga propylene glycol karena mereka ini melembabkan ya. Kemudian untuk yang oily dia ada allantoin karena bisa bantu untuk soothing atau bisa bikin kulit itu jadi lebih kalem lah, apalagi kalau misalkan lagi ada jerawatnya gitu. Kemudian dia bagus untuk sensitive skin karena ada kandungan allantoinnya juga. Oke, cukup bagus so far ya. Kemudian dilihat dari ingredient safety breakdown, di sini nggak ada label merahnya, jadi mentok itu hanya di label moderate risk. Jadi bahan-bahan yang sekiranya itu bisa mengiritasi itu cuma ada sekitar 17% aja, sisanya tuh aman banget untuk dipakai. Nah, kemudian kita langsung masuk aja ke list ingredients-nya ya secara detailnya. Oke, kita lihat untuk rincian dari ingredients-nya. Jadi tadi ada niacinamide, kemudian dimeticon. Setahu aku dimeticon tuh termasuk silikon ya, tapi nggak tahu deh di sini tadi kedeteknya dia silikon free. I don't know. Coba kita lihat lagi di bawahnya ada sodium ascorbate sebagai vitamin C-nya, ada water sebagai solvent, kemudian carbomer, glycerin, propylene glycol ya, dua bahan tadi yang bagus banget buat kulit kering karena bisa melembabkan. Kemudian ada sodium EDTA, kemudian ada allantoin juga. Ini ada triethanolamine, dia termasuk organic treating 2. Kemudian ada koloran dan ya udah. By the way di sini aku lihat ya, sebenarnya dari segi bahan aktif niacinamide dan vitamin C dalam bentuk sodium ascorbate. Cuma di kemasan yang baru yang aku review ini, dia tuh sebenarnya ada tambahan kolagennya. Udah sempat aku mention sebenarnya kan, tapi di sini kolagennya dia nggak masuk. Mungkin ini tuh masih pakai daftar list ingredients dari produk yang lama ya, karena waktu aku beli serum si whitening gold serum itu, Mbak BA-nya tuh pernah bilang ke aku kalau ini tuh produknya versi yang terbaru gitu. Nah, mungkin yang dimaksud versi terbaru itu adalah yang sekarang ini ada kandungan kolagennya. Sedangkan kalau aku lihat di sini di Skin Karisma, aku tidak melihat ada kandungan kolagen. Nah, mungkin sedikit tambahan aja untuk kolagen. Ya sebenarnya sih dia seperti kayak pelembab aja. Kalau dalam skincare, apakah dia bisa menambah kolagen? Sebenarnya kalau mau meningkatkan kolagen sih ada baiknya pakai yang vitamin C-nya aja, karena dia bisa membantu meningkatkan produksi kolagen. Kalau kita sengaja pakai produk yang ada kolagennya, aku rasa dia nggak yang menambah kadar kolagen di wajah kita secara signifikan juga sih. Jadi mungkin kalau untuk kolagen ya, yang pernah aku baca juga dalam suatu skincare, kolagen itu hanya ya sebagai pelembab aja gitu sih, untuk menambahin fungsi pelembab lah gitu. Kurang lebih seperti itu. Correct me if I'm wrong ya, punya keterangan yang salah nanti bisa dikoreksi aja. Terus kalau kalian perhatiin, ini tuh kayak ada glitter-glitternya ya. Ini tuh emang ada glitter karena di komposisinya tadi kan itu ada kandungan silika. Nah, silikanya inilah yang memberikan efek glitter. Ketika dipakai, efek glitternya nggak yang lebay sih, emang masih kelihatan kayak bling-bling, tetapi nggak yang lebay. Jadi menurut aku masih oke lah dipakai gitu. Padahal ini kan fungsinya dia serum ya, maksudnya ketika dipakai pun misalkan ditimpa pakai bedak, glitternya juga kayaknya nggak begitu kelihatan gitu. Jadi aku pakai produk ini tuh kurang lebih selama 2 minggu. Dan selama 2 minggu itu memang ada muncul beberapa jerawat, tapi bukan jerawat yang besar sih, jadi jerawat yang kecil-kecil gitu, jadi kayak komedo, yang tadinya komedo tapi dia meradang, dan kalau nggak segera diobatin itu udah pasti bakal jadi jerawat sih. Makanya awal-awal tuh aku langsung treatment pakai obat tol jerawat dari Viva, dan akhirnya sih alhamdulillahnya bisa terkontrol ya. Dan kemunculan jerawat itu aku kurang paham sih, ini apakah karena faktor dari Hana Swiss ini
atau mungkin karena ada faktor lain seperti hormonal. Itu karena ya gimana pun faktor penyebab jerawat itu kan banyak. Aku sih sebenarnya nggak mau kayak nyalahin satu produk itu aja, tetapi mengingat kemunculan jerawatnya itu di bagian yang jarang kena jerawat, yaitu di area sekitar hidung, di daerah dahi juga itu muncul, sama di dekat mata itu juga ada kemarin. Jadi aku sempat curiga jangan-jangan aku agak kurang cocok nih sama si serum Hana Sui ini. Soalnya di sebelum-sebelumnya kalau misalnya aku pakai produk baru gitu ya, kalaupun muncul jerawat biasanya di bagian dagu sih, dan aku rasa itu emang karena hormonal biasanya kalau di dagu. Jadi pas muncul jerawat di bagian selain di dagu, aku ngerasa kayaknya emang aku agak kurang cocok sama produk tersebut, termasuk si Hana Sui ini. Tadinya munculnya tuh cuma 1-2 gitu, terus di minggu kedua aku tetap lanjutin dan ternyata muncul jerawat lagi di bagian lain tapi yang jarang kena jerawat gitu. Dari situ aku udah mulai curiga, takutnya aku memang gak cocok sama serum ini. Nah, untuk harganya sendiri ini tuh di kisaran kurang dari 20.000 ya, dan ini aku belinya di toko kosmetik langganan aku. Memang dari dulu aku pengen nyobain si Hana Sui Whitening Gold Serum ini karena packagingnya tuh dia pump kayak gini loh. Cuma sayangnya pumpnya tuh dia agak keras, jadi harus ngeluarin tenaga ekstra gitu untuk ngepump si isi produknya. Jadi di sini aku cuma pakai 2 minggu aja, dan selama pemakaian tersebut sempat muncul ada tanda-tanda jerawat, makanya aku langsung hentikan selama 2 minggu ini. Dan untuk efek whiteningnya aku ngerasa lumayan ada progres lah ya untuk whitening. Emang dia tuh bikin cerah, tetapi nggak yang cerah banget sih karena ya aku kan pakainya baru 2 minggu doang ya. Kemudian produk ini enak dipakai, nggak ada efek tingling atau tanda-tanda iritasi. Cuma itu tadi sempat ada muncul pimples lah dikit di wajah aku, dan karena aku parno takutnya jerawatnya jadi gede gitu, akhirnya yaudahlah aku stop aja dulu gitu. Dan dengan harga kurang dari 20.000, terus dengan bahan aktif seperti niacinamide dan vitamin C, aku rasa ini worth it untuk dicoba. Dan meskipun di aku nih efeknya agak kurang bagus, bukan berarti produknya jelek ya. Bisa jadi emang kebetulan di wajah aku tuh agak kurang cocok, tapi bisa jadi di wajah kalian malah cocok. Jadi ya buat kalian yang penasaran sama produk ini bisa langsung beli aja, dicoba aja di rumah. Iya. Oke guys, aku rasa segitu aja dulu untuk review produknya hari ini. Walaupun aku pakai cuma 2 minggu, yaitu karena di minggu keduanya muncul kayak ada tanda-tanda jerawat gitu, makanya aku stop. Tapi meskipun di aku ada efek tersebut, belum tentu di kalian itu muncul efek yang sama ya, karena skincare itu kan cocok-cocokan. Jadi buat kalian yang penasaran nih sama produknya, kalian bisa langsung beli aja, cobain aja langsung biar kalian juga merasakan efeknya seperti apa. So segitu aja dulu untuk video hari ini. Jangan lupa buat like video aku, dan jangan lupa buat subscribe channel aku juga biar aku jadi lebih semangat lagi untuk bikin video-video yang lain. So kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.